Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Rahmatullah, NIM 061212828032 dari Prodi Pendidikan Teknik Mesin, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pengetahuan, Universitas Sriwijaya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep Pancasila sebagai paradigma pembangunan dan politik. Silakan tonton video ini sampai akhir. Oke, di slide pertama, pengertian paradigma. Paradigma adalah pandangan mendasar dari para ilmuwan tentang apa yang menjadi pokok permasalahan suatu cabang ilmu pengetahuan sebagai kerangka berpikir. Cabang ilmu pengetahuan sebagai kerangka berpikir, bertindak, acuan, orientasi, sumber tolak ukur, parameter, arah dan tujuan. Sesuatu dijadikan sebagai kerangka dan tujuan dari sebuah kegiatan. Slide kedua, pengertian pembangunan. Pembangunan adalah pertumbuhan, perluasan, ekspansi yang berkaitan dengan keadaan yang harus digali dan dibangun agar dicapainya kemajuan bangsa yang akan mendatang. Oke, di slide selanjutnya ada pengertian paradigma pembangunan. Suatu model atau sistem berpikir untuk melaksanakan pembangunan yang direncanakan untuk mewujudkan cita-cita kehidupan yang lebih baik. Slide selanjutnya, Pancasila sebagai paradigma pembangunan. Bahwa dalam segala aspek pembangunan nasional harus berlandaskan pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Pancasila berisi nilai-nilai yang menjadi pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemanfaatan hasil-hasil pembangunan nasional. Pembangunan berparadigma Pancasila tidak boleh bersifat pragmatis, tidak boleh bersifat ideologis, harus menghormati HAM, dilaksanakan secara demokratis, penciptaan taraf minimum keadilan sosial, mengutamakan rakyat yang lemah. Oke, di slide selanjutnya ada pengertian paradigma politik. 1. Sikap dan tingkah laku politik seseorang menjadi suatu objek penanda gejala-gejala politik yang akan terjadi pada orang tersebut dan orang-orang yang berada di bawah politiknya. 2. Contohnya adalah jikalau seseorang telah terbiasa dengan sikap dan tingkah laku politik yang hanya tahu menerima, menurut atau memberi perintah tanpa mempersoalkan atau memberi kesempatan buat mempertanyakan apa yang terkandung dalam pemerintah itu, dapat diperkirakan orang itu akan merasa aneh, canggung, atau frustasi bila ia berada dalam lingkungan masyarakat yang kritis, yang sering mempertanyakan suatu keputusan atau kebijakan politik. 3. Pembangunan politik memiliki dimensi yang strategis karena hampir semua kebijakan publik tidak dapat dipisahkan darinya. Hal ini juga banyak menimbulkan kekecewaan masyarakat, antara lain: 1. Kebijakan hanya dibangun atas dasar kebijakan politik tertentu, kepentingan masyarakat kurang mendapat perhatian, pemerintah dan elit politik kurang berpihak ke masyarakat. 4. Adanya tujuan tertentu untuk melenggangkan kekuasaan elit politik. Slide terakhir, ciri-ciri analisis kegagalan. Tidak jelasnya paradigma pembangunan politik dan hukum karena tidak ada blueprint penggunaan Pancasila sebagai paradigma pembangunan, masih bersifat parsial, kurang berpihak pada hakikat pembangunan politik dan hukum. Oke, thanks. Terima kasih telah menonton. Ini adalah presentasi konsep Pancasila sebagai paradigma pembangunan politik guna menepati tugas dari mata kuliah pendidikan Pancasila. Cukup sekian, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.